Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Sigit Wibowo, dan rekan saya yaitu Mbak Sofia Wahyu dan Mbak Safira Ulfa. Kami akan memaparkan tugas mata kuliah riset operasi lanjut yang terkait dengan study case A4 yaitu Cane Sugar Production dan juga F1 yaitu Flight Connection at Hub. Untuk study case yang pertama yaitu study case production. Jadi situasinya adalah pabrik gula memiliki 11 lot tebu yang baru tiba dalam gerbong. Tiap lot memiliki laju kehilangan gula per jam dan batas umur simpan atau lifespan. Karena kandungan gula menurun cepat akibat fermentasi setelah panen. Pabrik memiliki 3 lini produksi identik dan setiap lot memerlukan 2 jam pemrosesan serta harus selesai sebelum melewati lifespan. Manajer pabrik harus menentukan urutan pemrosesan setiap gerbong agar total kehilangan gula selama menunggu dan diproses menjadi minimal. Kemudian dapat kita paparkan yaitu untuk set dan notasinya. Jadi simbol I, J, dan K adalah indeks dan parameter yang digunakan untuk mendefinisikan dimensi masalah penjadwalan produksi gula tebu. I adalah set lot tebu pada sugar house, kemudian J adalah slot waktu produksi atau set dari himpunan slot waktu, kemudian K adalah jumlah jalur produksi. Sementara untuk parameter dan notasi, jadi parameter ini digunakan bersama dengan indeks slot I dan durasi proses T untuk menentukan total kerugian dan memvalidasi kendala sisa umur untuk setiap lot. Jadi LI itu merupakan loss rate gula lot I dalam satuan kilogram per jam, kemudian SI yaitu lifespan dari lot I, kemudian untuk T yaitu waktu proses setiap lot atau jam per 2 jam. Kemudian untuk decision variable dan notasi, jadi variabel biner, dia akan bernilai 1 jika lot I diproses di slot waktu J pada jalur produksi K, dan 0 jika sebaliknya. Untuk objektif dan matematika formula, jadi deskripsinya yaitu kita meminimalisir total kehilangan gula pada setiap proses. Sementara untuk constraint dan model, untuk constraint yang pertama yaitu ada kendala proses ya, yaitu setiap slot I diproses hanya 1 kali. Kemudian constraint yang kedua atau kendala lifespan, jadi setiap lot I harus ditugaskan di setiap lot J, di mana nilainya kurang dari atau sama dengan lifespan. Kemudian untuk constraint 3 yaitu kendala batas slot, di mana setiap slot hanya dapat diproses 3 kali dengan 4 line produksi. Untuk constraint 4, jadi variabel keputusan yang menyatakan hanya boleh bernilai 1 atau ya dan 0 atau tidak. Selanjutnya untuk hasil dan kesimpulan akan dipaparkan oleh Mbak Safira. Silakan. Terima kasih Pak Sigit. Kita mulai dari hasil. Kita mulai dari mendefinisikan bagian 1, ini adalah lot cane sugar, di mana di sini menunjukkan ada jumlah lotnya 1 sampai dengan 11, lalu berapa total loss gula pada setiap proses lot dalam satuan kilogram per hour. Kemudian ada lifespan-nya dalam satuan jam, di mana lifespan ini menunjukkan umur hidup dari masing-masing setiap lot 1 sampai 11. Kemudian kita lanjut untuk mendefinisikan possibility loss. Ini dari setiap lot, dari lot 1 sampai dengan lot 11, di mana ada 4 slot. 4 slot ini terdiri dari 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Nah, untuk masing-masing lot ini kita kalikan dengan masing-masing lifespan-nya. Jadi dari total loss yang ada, loss di setiap proses lot itu dikalikan dengan possibility loss di setiap slot pemrosesan. Boleh dilanjut ke tabel 3.
Nah, untuk tabel 3 ini merupakan lifespan matrix yang menandakan apakah lot I masih valid pada slot J, yaitu 1 menandakan masih dalam masa hidup, 0 menandakan sudah expire. Seperti kita bisa lihat di lot 3 ini sudah ada masa expire pada slot 2, slot 3, dan slot 4 karena masa lifespan pada lot 3 hanya 2 jam. Kita lanjut ke tabel nomor 4 untuk decision variable, di mana decision variable ini akan terisi nantinya dengan data solver Excel. Kita bisa klik di data solver Excel. Terima kasih. Nah, pada solver parameter ini sudah kami input solver parameternya. Yang pertama kita input untuk set objektifnya, di mana set objektifnya adalah fungsi tujuan kita, yaitu meminimalisir jumlah kilogram dari gula yang akan hilang dari proses cane sugar production ini. Kemudian kita memilih minimize karena tujuan kita adalah meminimalisir. Lalu pada by changing variable cells, kita memilih cells yang akan kita isi, yaitu cells decision variable kita dari lot 1 slot 1 hingga lot 11 slot 4. Nah, lanjut ke subject to the constraint. Ini kita tambahkan 4 constraint yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah constraint bahwa decision variable tidak boleh lebih besar daripada lifespan. Kemudian constraint yang kedua adalah di mana decision variable nilainya adalah binary. Yang ketiga adalah jumlah decision variable untuk setiap slot tidak boleh lebih dari 3, seperti tulis di bagian bawah tabel decision variable. Dan yang terakhir adalah jumlah decision variable per lot itu sama dengan 1. Jadi tidak boleh lebih dari 1 untuk setiap proses di tiap lotnya. Nah, kemudian kita pilih solving metodenya dengan simplex LP. Dan kemudian kita solve. Oke. Fungsi tujuan kita untuk meminimalisir kehilangan gula pada cane sugar production ini jumlahnya adalah 1.602 kg berdasarkan data solver dari Excel. Oke, kita lanjut ke tabel 5, di mana ini adalah tabel mengenai sugar loss based on decision variable. Jadi pada tabel decision variable kita sudah menemukan nilai-nilai yang minimum, nilai-nilai minimum masing-masing lot itu tepat diletakkan pada slot 1, 2, 3, atau 4. Nah, untuk tabel 5 ini kita kalikan masing-masing decision variable yang sudah ditentukan, sudah di-solve dengan solver itu dikalikan dengan possibility loss yang tadi kita hitung di tabel nomor 3. Nah, di sebelah kanan tabel 5 ini kita jumlahkan masing-masing lot itu dan total penjumlahan lot ini adalah 1.602 kg. Kita lanjut ke tabel nomor 6 dulu, di lifespan based on decision variables. Jadi ini masih terkait dengan decision variables. Jadi ini lifespan yang ini hanya sebagai kontrol, di mana lifespan based on decision variables ini menunjukkan bahwa tidak ada proses yang akan yang melewati dari lifespan masing-masing lot. Jadi masing-masing lot ini seperti yang kita sudah masukkan di constraint bahwa tidak boleh lebih dari lifespan. Ini sudah sesuai dengan constraint yang kita tuju. Jadi lot 1 lot 1 itu lifespan-nya 4 yang digunakan dengan syarat awalnya dia tidak boleh lebih dari 8 dan seterusnya. Oke, yang terakhir ini kesimpulannya untuk optimal schedule dari cane sugar lots ini untuk production line 1 slot 1 kita memasukkan lot 3, di mana ini terdapat 74 kg loss.
kemudian di line 1 slot 2 ini ada lot 1 dengan 172 kg loss, kemudian ada line 1 dan slot 3, ini ada lot 4 dengan 168 kg loss, lalu ada line 1 dan slot 4, di mana ini ada lot 2 dengan 208 kg loss. Lanjut di line 2, slot 1, ini ada lot 6 dengan 108 kg loss, lalu ada line 2 dengan slot line 2 dengan slot 2 dengan lot 5 dengan 52 kg loss, lalu ada line 2 dan slot 3 dengan lot 10 dan 168 kg loss, lalu ada line 2 dengan slot 4 dan lot 9 dengan 152 kg loss. Yang terakhir ada line 3, ini di line 3 slot 1 ada lot 7 dengan 124 kg loss, lalu ada line 3 dengan slot 2 ada lot 8 dengan 196 kg loss, lalu yang terakhir ada line 3 dan slot 3 dengan lot 11 dan 180 kg loss. Kurang lebih seperti itu untuk hasil dan kesimpulan untuk perhitungan solving minimizing loss dari cane sugar production. Oke, Terima kasih, Pak Sigit, bisa dilanjut. baik, kita lanjutkan ke study case yang kedua, yaitu mengenai flight connection at hub. Jadi situasinya ini berkaitan dengan penugasan pesawat atau plane assignment atau pencocokan penerbangan atau flight matching di sebuah bandara pusat atau hub, yaitu Roissy Charles de Gaulle yang digunakan oleh maskapai Safe Flight. Jadi untuk konteks operasinya, jadi pesawat tiba atau incoming flight ada 6 pesawat Fokker 100 yang tiba dari 6 kota asal atau origin, yaitu Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice, dan Toulouse. Untuk waktu kedatangan yaitu antara jam 11 pagi dan 12.30 siang. Untuk pesawat berangkat atau outgoing flight, jadi ada 6 penerbangan yang akan berangkat menuju 6 kota tujuan, yaitu Berlin, Bern, Brussels, London, Rome, dan Vienna. Dengan waktu keberangkatan antara pukul 12.30 dan 13.30 siang. Kemudian untuk set dan notasinya, jadi untuk himpunan asal yaitu I, antara lain kota Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice, dan Toulouse. Kemudian untuk himpunan tujuan atau J, yaitu Berlin, Bern, Brussels, London, Rome, dan Vienna. Untuk parameter dan notasi, jadi deskripsinya adalah jumlah penumpang yang transfer dari asal I ke tujuan J. Sementara untuk decision variabelnya, yaitu variabel biner yang menunjukkan apakah pesawat dari asal ditugaskan untuk penerbangan ke tujuan, yaitu 1 jika pesawat dari I ditugaskan ke J, kemudian untuk 0 sebaliknya. Untuk objective function, jadi kita memaksimalkan jumlah penumpang yang tetap di pesawat yang sama. Oke, selanjutnya untuk constraint. Jadi untuk constraint yang pertama yaitu setiap pesawat yang tiba dari suatu asal harus ditugaskan ke tepat satu penerbangan keberangkatan. Untuk constraint 2, setiap penerbangan keberangkatan ke suatu tujuan harus dilayani oleh tepat satu pesawat yang tiba. Sementara untuk constraint 3, yaitu variabel keputusan yang menyatakan penugasan hanya boleh bernilai 1 atau ya, atau 0 atau tidak. Untuk constraint 4, jadi terdapat beberapa rute yang tidak boleh dilakukan. Artinya, variabel keputusan untuk penugasan tersebut harus bernilai 0. Selanjutnya, untuk hasil dan kesimpulan akan dipaparkan oleh Mbak Sofia.
Oke, berikut saya lanjutkan untuk hasil dan kesimpulan. Di mana di sini kita tampilkan kembali, kita resume kembali untuk tabelnya, di mana variabel I adalah asal penerbangan pesawat dan variabel J adalah tujuan lanjutan dari pesawat tersebut. Nah, dari kasus di atas kita mengetahui bahwa terdapat penerbangan-penerbangan yang tidak memungkinkan untuk dilanjut. Sehingga rute-rute yang tidak memungkinkan tersebut kita buat sangat kecil, yaitu 0. Di sini kita berikan warna ungu. Berikutnya kita akan membuat tabel decision variable. Di mana tabel decision variable ini berubah tabel biner, gitu kan. Untuk keputusan hanya terisi angka 1 atau 0, di mana 1 adalah dia yang kita pilih dan 0 itu adalah yang kita tidak pilih. Kita mengetahui bahwa setiap pesawat harus berangkat tepat 1 kali, sehingga kita jumlahkan data dari setiap baris ini, di mana data setiap baris ini itu harus sama dengan 1. Dan kita tarik untuk data berikutnya. Kemudian untuk setiap penerbangan harus tepat menggunakan 1 pesawat. Jadi kita jumlahkan juga setiap kolomnya, di mana jumlah masing-masing kolomnya juga harus sama dengan 1, seperti itu. Nah, dari sini kita coba selesaikan masalah ini dengan menggunakan solver. Sebelum itu kita definisikan dulu terkait hasil maksimumnya, di mana di sini kita sum product-kan dari decision variable dengan jumlah penumpang yang akan lanjut ke penerbangan berikutnya. Oke, mari kita klik untuk solvernya. Untuk solvernya kita masukkan untuk objektifnya yaitu di fungsi tujuan kita, yaitu di kolom D96 ini. Kemudian kita setting untuk maksimum, karena kita ingin memaksimumkan jumlah penumpang yang lanjut di pesawat yang sama. Dengan mengganti sel, yaitu sel decision variable. Kemudian untuk constraint kita gunakan decision variable itu dalam bentuk biner, yaitu keputusan 1 atau 0. Kemudian untuk rute-rute yang memang tidak bisa dilanjut, gitu, kita buat constraint-nya sama dengan 0. Tuh. Kemudian kita ketahui bahwa setiap pesawat harus berangkat tepat 1 kali, gitu. Maka kita jumlahkan untuk barisnya, setiap baris ini dari keberangkatan pesawat ini, kedatangannya itu sama dengan 1. Dan kita ketahui juga setiap penerbangan juga harus menggunakan tepat 1 pesawat, gitu kan. Dan ke 1 tujuan, sehingga kita jumlahkan juga kolomnya, di mana kolom ini harus juga sama dengan 1, gitu. Harus juga sama dengan 1 ini. Gitu. Nah, untuk metode penyelesaiannya kita menggunakan simplex linear programming. Nah, dari sini kita klik untuk solve-nya. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari solvernya. Di mana kalau kita lihat untuk penerbangannya sebagai berikut dengan total maksimum jumlah penumpang di 112. Tuh. Kesimpulannya untuk hasil optimumnya di mana penerbangan lanjutannya yaitu dari Bordeaux ke London itu kita pilih di 38 penumpang yang lanjut di pesawat yang sama, kemudian Clermont-Ferrand ke Bern juga kita pilih dan seterusnya, sehingga kita dapatkan totalnya di 112. Oke, berikut adalah penyelesaian terkait soal F1 terkait flight connection at a hub. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik.
Terima kasih Mbak Sofia. Demikian pemaparan kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.